Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, yang satu peristiwa yang sudah dirayakan pada minggu kedua dalam masa Prapaskah, dan waktu itu memang untuk membuat kita siap menerima kesengsara Yesus dengan sadar bahwa inilah tempat di mana Dia menurut Yohanes yang Dia dimuliakan, dan tempat di mana Dia akan pindah ke kemuliaannya dengan kebangkitan. Untuk orang dari Metodis atau dari agama lain, peristiwa itu dirayakan di sekitar Epifani, yaitu Yesus dimuliakan oleh para Majus. Sesudah minggu sesudah Epifani, mereka ingat peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Hari ini saya kira mau ditekankan bahwa tidak ada dua Yesus, satu yang menjelma menjadi manusia dan rendah, dan satu yang mulia. Tetapi Yesus tetap Dia yang seperti dicatat dalam Wahyu, Dia yang mukanya penuh cahaya, pakaiannya putih dan seterusnya. Dan hal ini ditekankan karena pada hari-hari sebelum hari ini kita merenungkan bahwa kita harus pikul salib, bahwa iman kita tidak boleh goncang dengan kebingungan. Dan sekarang kita ikut di atas bukit bersama 3 murid yang terpilih, dan kita melihat kemuliaannya, yang juga kemuliaan yang diakui oleh Musa dan Elia, yang dianggap sebagai orang yang akan membuka masa terakhir. Musa yang mukanya juga penuh cahaya waktu dia turun dari bukit Zaitun, Elia yang naik surga atas suatu kereta yang penuh cahaya. Dan semuanya disiapkan untuk kita hari ini dengan bacaan pertama, bacaan tentang anak manusia yang diangkat atas awan-awan untuk menghadapi Allah, yang digambarkan justru dalam cahaya yang luar biasa. Dan bukan anak manusia yang turun ke bumi untuk menjadi serupa dengan kita, tetapi yang mengangkat kita menjadi serupanya di hadapan Allah. Dan dalam kisah dari Lukas yang kita baca hari ini, Yesus, Musa, Elia berbicara tentang jalan Yesus ke Yerusalem, di mana Dia akan dimuliakan karena diangkat ke atas salib dan bangkit. Kita justru diundang bersama dengan bacaan kedua dari Petrus yang berkata bahwa buktinya bahwa kedatangan Yesus bukan suatu dongeng, tetapi sesuatu kenyataan. Dia sendiri melihat di atas bukit kemuliaannya waktu Yesus berjalan menuju Yerusalem. Dan sekarang dalam hidup kita juga, pesta ini mendorong kita untuk
tidak membagikan seperti yang saya sudah katakan tadi, Yesus antara sebelum dan sesudah bangkit, tetapi menyadari bahwa Dia yang diangkat ke surga, Dia yang dimuliakan di atas gunung itu, tetap ada di depan Allah sebagai anak manusia penuh kemuliaan untuk kita, untuk menarik kita. Tentu melalui salib tetap yang murid-murid yang sudah melihat Yesus atas gunung yang dimuliakan tidak akan menceritakan hal itu sebelum justru mereka bisa mengerti dengan temu dengan Yesus yang bangkit. Untuk kita juga, kita harus maju dalam iman terus-menerus untuk sampai suatu keyakinan iman yang teguh atas hadirnya Yesus di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Ini waktu Yesus dibaptis, Allah dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Sekarang di atas gunung Dia berkata sama, tetapi menambah, dengarkanlah sabdanya, katanya. Semoga kita menjadi orang beriman yang sedemikian, selalu mempunyai dalam hati gambar dari Yesus yang mengantar kita ke kemuliaan Allah Bapa dan mendengar sabdanya melalui salib tentu tetap. Tetapi bukan untuk menjadi orang yang sedih, tetapi yang bergembira seperti dikatakan dalam Mazmur hari ini, Mazmur tentang Raja yang mulia yang bisa kita nikmati dalam hidup kita sehari-hari. Maka marilah kita tutup dengan mohon Dia mendampingi kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengguguhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersama dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Aku diutus untuk mengasihi-Mu Bapa, dan juga untuk membuat-Mu